Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal P3K 2022 terkait dengan kompetensi manajerial. Nah, sebelum kita melanjutkan prediksi soal ini, kita akan kasih informasi dulu, yaitu telah hadir e-book Biners, yaitu Fokus P3K Perawat 2022. Ini khusus untuk teman-teman dari JF Perawat ya, baik perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Nah, isi e-booknya itu apa aja? Yaitu ada 3 paket tryout plus pembahasannya kita kasih. Kemudian ada strategi menghadapi ujian P3K 2022. Kemudian ada latihan soal per kompetensi, baik kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Serta kita kasih juga materi keperawatannya ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman berminat, silakan teman-teman hubungi admin baik di via WA maupun bisa di DM lewat IG ya. Silakan teman-teman bisa hubungi kita. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas seputar integritas, kerjasama, komunikasi, kemudian ada orientasi pada hasil, pelayanan publik, dan juga ada pengembangan diri dan orang lain, maka kali ini yang akan kita bahas seputar prediksi soal mengelola perubahan. Nah, tips memilih jawabannya, silakan teman-teman cari ya. Yang pertama, yaitu ada kata kunci sadar, beradaptasi, dan proaktif mendorong perubahan. Kemudian ada mengajak orang lain untuk mengikuti perubahan. Ya, ini tips memilih jawabannya. Oke, langsung saja di soal pertama. Saya harus berbagi ruangan dengan seorang rekan kerja. Padahal saya merasa lebih nyaman bekerja sendiri di dalam ruangan. Yang saya lakukan adalah A. Membuat rekan kerja saya tidak nyaman, B. Pindah ke ruangan lain yang kosong, C. Membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan, D. Melakukan protes kepada atasan karena menempatkan orang di ruangan saya. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang C ya, membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan. Oke, kita lihat dulu penjelasannya. Kita lihat di skor 1 ya, poin A, membuat rekan kerja saya tidak nyaman. Ini salah satu bentuk dia tidak mau berubah ya, membuat rekan kerja saya tidak nyaman sehingga diharapkan mungkin teman kerjanya akan keluar ya dan dia tetap berada dalam zona nyamannya ya, bekerja di ruangan sendirian. Kemudian kita lihat di skor kedua, poin B, pindah ke ruangan lain yang kosong. Nah, ini juga bukan tipe yang dia bisa mengelola perubahan. Artinya dia menolak perubahannya. Nah, kita lihat di skor ketiga, melakukan protes kepada atasan karena menempatkan orang di ruangan saya. Nah, ini lebih baik daripada yang tadi ya. Walaupun memang sama saja ini juga ciri yang tidak ingin berubah ya. Dia tidak bisa mengelola perubahan ya. Jadi dia protes kepada atasannya. Walaupun mungkin protes ini adalah salah satu bentuk komunikasi ataupun bentuk negosiasi kepada atasan untuk diterimanya pendapat dirinya ya. Kemudian kita lihat skor keempat yaitu poin C, membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan. Ya, ini otomatis kita akan milih yang ini ya, karena ini mencirikan ya untuk dia berusaha berubah walaupun memang dia berada pada posisi yang tidak nyaman untuk dirinya. Tapi dia berusaha ingin berubah, jadi dia bisa mengelola perubahan. Oke, lanjut ke soal kedua. Karena suatu hal, saya harus berganti pekerjaan. Yang saya lakukan di tempat kerja yang baru adalah A. Mencoba mengenali teman dan sistem kerja di tempat itu, B. Meminta petunjuk atasan saya, C. Meminta bantuan pekerja senior untuk menyesuaikan diri, D. Langsung melakukan pekerjaan sesuai tugas saya. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang A ya, mencoba mengenali teman dan sistem kerja di tempat itu. Sebenarnya gampang ya teman-teman, kita pilih saja yang memang mencirikan bahwa kita itu ingin berubah ya, kita itu bisa berubah dan kita mau berubah dan siap berubah. Itu intinya ya. Nah, kita lihat dulu penjelasannya untuk ini ya, skor 1 dulu. Di poin D, langsung melakukan pekerjaan sesuai tugas saya. Nah, ini juga memang dia menerima perubahan. Akan tetapi, langsung melakukan pekerjaan sesuai tugas saya itu, kalau misalkan kita tidak tahu, mungkin sebelumnya tidak ada arahan ya, mungkin saja kita akan mengerjakannya sesuai dengan sistem yang ada di perusahaan lama kita ya. Artinya dulu mungkin kita di perusahaan yang lama menggunakan sistem A misalkan. Nah, ketika pindah ke perusahaan B, kita akan menggunakan sistem yang sama juga, yang sistem A itu. Artinya konsisten dalam prinsipnya, tetapi dia tidak tahu arahnya yang mau kemana.
Ya, harusnya sebelum melakukan pekerjaan kita harus tahu dulu prosedurnya, caranya seperti apa, sistemnya seperti apa, apakah ada perbedaan, pasti ada perbedaan ya. Pasti ada perbedaan antara perusahaan lama dan perusahaan baru. Maka yang harus pertama lakukan itu bukanlah langsung mengerjakan pekerjaan. Skor kedua, meminta bantuan pekerja senior untuk menyesuaikan diri. Nah, ini lebih baik. Jadi kita juga sambil kenalan dengan senior, juga kita meminta bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, ya, di perusahaan, dan sistemnya seperti apa, dikenalkan oleh senior tersebut, dan kita minta bantuannya. Ya. Kemudian yang poin B, meminta petunjuk atasan saya. Nah, ya, atasan itu bisa atasan unit, atasan kepala ruangan misalkan, kemudian atasan ataupun direktur dan lain sebagainya, ya, atasan kepala bidang. Nah, kita bisa meminta petunjuk dari mereka, ya, kita sebagai bawahan dan mereka yang mengelola kita, ya, sehingga ini alangkah lebih tepatnya mungkin kita meminta petunjuk atasan, ya. Nah, alangkah lebih baiknya yang awal itu adalah mencoba mengenali teman dan sistem kerja di tempat itu, ya, selain dari meminta petunjuk dari atasan, ya, kita kenali dulu lingkungan sekitar dan juga sistem kerjanya di tempat itu. Nah, ini barangkali teman-teman ada yang tidak sesuai jawabannya, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar, ya. Oke, kita lanjutkan di soal ketiga. Kemudian akses informasi via internet saat ini menurut saya A. tergantung pada pemakaiannya, B. mengganggu kinerja secara umum, C. mengganggu hubungan interpersonal, D. memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Jawabannya teman-teman? Oke, kita pilih yang D, ya, memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan, ya. Ini kemudahan akses informasi via internet, ya. Kita lihat dulu yang B, ya, ini skor 1, mengganggu kinerja secara umum, ya. Kalau kita menganggap bahwa kemudahan akses internet, ya, itu dirasa mengganggu menurut kita, maka itu adalah salah satu bentuk kita tidak menerima akan adanya perubahan digitalis, ya, karena kita menganggapnya itu adalah suatu gangguan, ya. Oke, jadi kita masukkan ke skor 1. Nah, yang C pun sama ini, skor kedua, yang mengganggu hubungan interpersonal. Jadi dianggap bahwa perubahan itu adalah suatu gangguan dan suatu yang merasa kita tidak nyaman, ya. Kemudian kita lihat di poin A, skor 3 tergantung pada pemakaiannya. Kemudahan akses informasi via internet tergantung pada pemakaiannya. Nah, mungkin saja, ya, ini juga benar, ya. Ketika kita makainya hanya untuk misalkan sosmed, ya, tidak untuk mengeksplorasi informasi, ya. Nah, itu juga memang betul, ya, tergantung pada pemakaian. Nah, kita lihat di skor keempat, poin D, memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Artinya bahwa kita memanfaatkan perubahan digitalis itu, ya, bahwa kemudahan akses informasi via internet ini bisa kita terima dan bisa kita jadikan sebagai memperluas wawasan dan juga meningkatkan keilmuan, sehingga itu dapat bermanfaat kepada kehidupan kita. Nah, ini adalah fungsi salah satu bahwa kita itu bisa mengelola perubahan yang terjadi. Terutama teman-teman yang nantinya akan menjadi seorang ASN, ya, harus bisa memanfaatkan internet, ya, sebagai akses informasi. Oke, lanjut soal keempat. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Namun, semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda, A. Saya akan mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. B. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. C. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya secara bersama-sama. D. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Jawabannya, teman-teman? Oke, kita pilih yang C, ya. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Nomor 1, poin D. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, ini akan lebih tepat kalau misalkan posisi kita sebagai pimpinan, ya. Jadi kita sebelum memberikan tugas kepada bawahan, maka kita alangkah lebih baiknya kita jelaskan dulu tugasnya itu nanti harus dikerjakan seperti apa, ya. Tapi di soal itu posisi kita itu sebagai anggota, sehingga
mungkin kurang tepat kalau misalkan kita meminta pimpinan harusnya jelaskan dulu nih tugasnya seperti apa gitu ya. Ada yang lebih diprioritaskan bagaimana sikap kita sebagai anggota tim ya. Kita lihat dulu di skor kedua, poin B. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Nah, ini salah satu bentuk dia tidak ingin berubah ya. Artinya dia tidak ada inisiatif untuk dia sendiri dulu yang berubah gitu. Baru orang lain, ayo kita ikut berubah gitu ya. Tapi dia langsung meminta bantuan orang lain dulu yang berubah. Baru nanti kita sama-sama berubah gitu ya. Kemudian kita lihat dulu skor 3 yaitu poin A. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Nah, ini alangkah lebih bagusnya seperti ini ya. Jadi kita pelajari dulu sendiri, baru kita bagi kepada orang lain ya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika sama-sama kita tidak tahu ya, maka marilah kita kerjakan bersama-sama tugas dulu sepengetahuan kita. Baru kita kalau misalkan terjadi kesulitan, kita akan berdiskusi penyelesaiannya secara bersama-sama. Ini alangkah lebih baiknya seperti itu ya. Oke, lanjutkan di soal kelima. Terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Agar pekerjaan tetap dapat terselesaikan, hal yang perlu Anda perhatikan sebagai pimpinan unit adalah A. Menjalani perubahan jam kerja tersebut jika tidak berhasil memberi usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. B. Lembur adalah solusi terbaik. C. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. D. Menjalankan perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Jawabannya teman-teman. Oke, kita bisa langsung tebak ya. Yang selalu siap akan perubahan yaitu yang D, yang menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Kita lihat dulu penjelasannya. Yang poin B ya, skor 1, lembur adalah solusi terbaik. Nah, lembur adalah solusi terbaik ya kalau misalkan memang untuk jangka pendek ya. Ketika lembur itu dia aplikasikan atau diterapkan selamanya gitu atau jangka panjang, maka itu juga akan menurunkan kualitas dari para karyawannya dalam bekerja ya, sehingga ini kurang cocok untuk dipilih. Kemudian kita lihat dulu skor kedua, memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Ini pun sama ya, ketika jangka pendek oke lah ini baik ya, akan tetapi kalau misalkan jangka panjang dan terus menerus, maka ini juga sama ya, suatu saat akan menurunkan juga ya performa dari karyawannya. Kemudian yang skor ketiga, poin A, menjalani perubahan jam kerja tersebut jika tidak berhasil memberikan usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. Bisa diterapkan ya, jadi kita jalani dulu nih perubahan jam kerja. Kemudian kalau misalkan tidak efisien dan efektif, maka kita kembalikan ke aturan lama. Ini juga bisa ya. Kemudian poin ini ya, poin D, skor 4, menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Artinya bahwa ini salah satu bentuk menerima akan perubahan. Ada rasa penuh sukacita, artinya dia optimis bahwa bisa menerapkan perubahan jam kerja tersebut. Oke teman-teman, untuk part 7 kita cukupkan dan akan dilanjutkan di part berikutnya.